Halo, Mang Halo. Ujai. Ya, halo. Halo, Kemajo. halo, halo. Mang Ujai, Eh, mau nanya nih Mang Ujai. boleh. Mau Nek. nanya yang lagi viral. Masalah perdukunan Gus Udin sama Abang Marcel ini Mang Ujai. Sulap merah. Iya, itu kan Oh, lagi rame-ramenya sekarang. kalau menurut saya masih pesulap merah bagus. Bagus membongkar-bongkar rahasia perdukunan. Yang disayangkan itu Gus Udin. Kenapa Gus Udin yang disayangkan? Dia mencoba untuk baik, mengobati orang-orang yang sakit, tapi dengan trik sulap. Kasihan orang yang sakitnya. Jadi mereka itu ditipu dengan kesaktian palsu. Jadi pesulap merah mah nggak ada masalah, bagus pesulap merah mah. Cuman ya gitulah orang-orang yang berkedok agama berpura-pura sakti ya jadi membodohi masyarakat, terutama yang sakit. Gitu ya, sah-sah saja kalau mau bikin pengobatan tradisional, asal jangan membodohi masyarakat begitu. Jadi menurut Mas Ujai itu cuman tipu-tipu belaka ya. Jadi nempelin sugesti doang gitu. Hati-hati ngomongnya, jangan Mas, saya orang Sunda. Oh iya. Akang gitu. Nanti Aman kayak aja, Mas aman, Udin Pak. ya. Boleh, siap. Oke, jadi menurut Mang Ujai gitu ya. Iya, ya saran aja sih ini mah untuk yang pengobatan tradisional, janganlah menggunakan trik-trik sulap hanya untuk mendongkrak kesaktian, supaya orang-orang percaya bahwa yang bersangkutan itu sakti. Nggak usah seperti itu. Seperti halnya biasa aja, yang pengobatan banyak kok, pengobatan pijat urut stroke itu kan rame juga, nggak masalah gitu kan. Oh iya, saya punya pengalaman loh masalah ilmu-ilmu kedukunan seperti itu. Oh, Mang Ujai bisa apa? Ngalamin pengalamannya langsung. Iya, saya dulu pernah pakai gitu, belajar. Jadi pas dulu ya, waktu dulu belajar ilmu kedukunan itu ya memang gimana ya, nggak segampang yang sekarang pakai trik sulap. Dulu saya belajarnya begini, waktu saya belajar itu ya ilmunya tuh langsung dari kakek saya, Bah Haji Suma ya, orang Karawang asli. Dia mengajarkan ilmu tentang tekbal, kebal bacok. Nah, saya waktu itu diajarin harus 1 kali bisa. Setelah diajarin sekali bisa, saya langsung disuruh itu puasa begitu. Yang pertama puasa itu hari Senin, 17 kali Senin sama 17 kali Kamis. Setelah itu ya saya diuji lagi setiap bulan Maulud tuh ya, kalau ada istilah Sunda mah muludan. Lamun pas muludan ini tanggal 14 ya kita dites sama kakek di luar di lapangan, langsung dibacok-bacok setelah puasa. Ya akhirnya kan masih tembus puasa lagi disuruh sama kakak seperti itu. Jadi pengalaman buat supranatural ke metafisika itu ya sedikit banyaknya saya tahu karena saya belajar di situ. Pokoknya emang bener Mang Ujai. Emang ada itu ya apa? Ilmu-ilmu goib kayak gitu di sini. ya ada ilmu gaib itu ada, cuman untuk di zaman ini tuh ya kalau istilah 1001 ya 1001 orangnya. Dan juga kalau orang yang punya kesaktian asli ya nggak bakalan diunjukin di sembarang tempat. Mereka tuh menunjukkan kesaktiannya itu khusus tempatnya, nggak zaman sekarang kan banyak yang menunjukkan kesaktian di tempat umum. Wah, nggak ada acara, nggak ada apa, kan biasanya gitu. Kalau orang-orang yang sakti bener-bener sakti itu ya paling acara-acara khusus aja, kayak acara kebudayaan atau acara ya asah ilmu. Nah gitu setiap bulan Maulud gitu, kalau orang-orang bener sakti. Saya pernah ngalamin kayak gitu, setiap bulan Maulud, 4 kali bulan Maulud saya selalu dites kesaktian. Nanti kalau misalkan ada bukti videonya kok tentang kebal bacok itu, nanti saya share lah ya, sedikit gambaran aja. Ini cerita saya nih ya, cerita pengalaman saya tentang belajar ilmu kebal.
setelah puasa 14 kali Senin, 14 kali Kamis, saya diuji tuh sama kakek. Setelah diuji saya masih kena, masih jebol, saya suruh puasa lagi 7 hari, Senin, 7 hari Kamis. Setelah itu saya terus puasa 3 hari 3 malam. Nah, disebutnya kalau dalam bahasa Sunda, kakek saya tuh bilangnya mati geni. Nah, ya setelah mati geni ya tidak boleh ketemu sama orang-orang, tidak boleh ketemu, tidak boleh mendengarkan hal-hal di luar rumah. Ya kita boleh keluar hanya buat buang air gitu, Jo. Buat buang air, buat wudhu, ya untuk sholat lah gitu. Setiap malamnya kita zikir sama amalan yang diajarkan itu, kalimah-kalimah yang segampang yang di YouTube ya. Ya nggak gampang. Saya juga sampai 4 tahun. Saya 3 kali dijajal sama kakek saya. Yang terakhir saya dijajal habis puasa mati geni, saya dijajal sama kakek saya di lapangan. Langsung diiris-iris sama golok, langsung dibacok-bacok sama golok. Setelah nggak tembus, ya kakek saya baru bilang, ya berarti udah selesai puasanya, nggak usah dipuasain lagi, tinggal matengin aja gitu. Dan titip pesen, katanya nggak boleh dibuka di sembarang tempat. Menurut bahasa Sunda mah, urang teh temenang medar sila, lamun misalkan tepong-pong teuing. Lamun urang bisa kabur, yang harapan piributeun kabur, lamun teu bisa, mundur teu bisa, maju teu bisa, tak kakarak sang harapan. Nah, menurut kakek seperti itu. Bukan pepatah ya, pesennya. Jadi kalau kita maju nggak bisa, mundur nggak bisa, untuk kabur menghindari keributan, baru gunakan itu. Kalau masih bisa kabur ya kita harus kabur. Jadi nggak sembarang kayak yang sekarang main pakai aja ya. Iyalah, nggak sembarang main pakai. Kalau punya kesaktian kayak gitu, main pakai aja itu bukan kesaktian, itu bisa jadi trik. Tapi kalau misalkan di YouTube buat dipertontonkan gimana, Bang Jai? Sebenarnya ada yang boleh. Itu gimana ya? Ya mungkin sebagian besarnya trik. Jadi ada alat. Bukan diri pribadi yang sakti, ada alat yang bikin kita sakti. Sebenarnya bukan dirinya yang sakti, tapi alatnya yang sakti. Alatnya yang modern gitu. Nggak ada, kalau misalkan alatnya nggak secanggih sekarang, ya mungkin dia biasa-biasa aja. Cuman modal pengetahuan aja tentang kesaktian, tentang ilmu-ilmu seperti itu. Diri pribadinya nggak sakti gitu. Itu kalau boleh tahu, itu kan berarti benar adanya ilmu seperti itu di Indonesia ya. Emang dari dulu juga mungkin udah banyak mungkin orang-orang dulu ya yang pakai, tapi kepentingannya waktu itu kalau menurut pribadi Mang Ujai buat apa tuh Mang Ujai? Yang saya tahu, Indonesia itu kental dengan hal-hal mistis itu ya. Sebelum masuk Islam ke Indonesia, dulu kan kepercayaannya animisme dinamisme, menyembah nenek moyang, roh kayak gitu. Kesini ada namanya agama Hindu Buddha yang disebut Buhun. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya Buhun, Buddha, Hindu ya gitu. Ada di acara keagamaan Hindu itu, kalau menurut orang Hindu itu yang sasarnya ada namanya aliran Bhairawa Tantra. Itu aliran Bhairawa Tantra ini orang-orangnya bikin upacaranya ya sakralnya itu kayak sekarang yang muter-muter, kayak ada tumpengan. Upacaranya itu disebutnya apa ya, acara tumpengan itu ya, tumpengnya seperti biasa sekarang, tumpengan sekarang gitu, cuman mantra-mantra ngerogo sukmonya beda lagi. Terus yang jadi sajennya itu kan, kalau sekarang dagingnya daging ayam, dulu mah bukan. Dulu mah dagingnya daging orang, kayak yang sekarang diwadal-wadalin gitulah. Kayaknya pengetahuan budaya Mang Ujai agak-agak jauh nih. Biasanya ngambil referensi dari mana Mang Ujai? Kalau referensi itu kan saya resep sama buku ini, Jo. Resep sama buku budaya-budaya. Kebetulan kan ada yang dari budaya Indonesia, budaya Sunda, Miki Himo Moriyama itu. Saya suka baca kayak gitu, referensinya kebudayaan tentang tatanan Sunda.
Ada lagi yang dibikin sama yang baru-baru ini nih sama Deddy Mulyadi itu. Saya suka baca kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya kalau misalkan jadi referensi ya jadi referensi, kalau enggak ya kita cari lagi lah, kita gabung-gabungin aja sebenarnya ya. Kalau bener dan enggaknya ya kurang tahu juga, kita hanya baca-baca aja sedikit pengetahuan karena kecintaan saya terhadap budaya Sunda gitu. Bukan berarti saya hafal atau jago pengetahuan Sunda, enggak, saya mah cuma sekedar tahu aja tuh. Balik lagi nih ke yang tadi Mang Ujay. Pernah nggak ilmu-ilmu kayak gitu dipakai sama Mang Ujay? Pernah dipakai, cuman nggak sengaja. Waktu saya sakit kalau nggak salah 2017 nggak sengaja saya sakit, berobat ke klinik tuh mau dirawat, saya mau diimpus. Habis 2 tuh jarum suntik buat ngimpus saya tuh, nggak pernah masuk. 2 kali suntik sini, sekali jarumnya bengkok, yang kedua kalinya bengkok, sampai suster kok ini nggak masuk gitu kan. Jarum suntiknya nggak masuk. Kalau kata dokter jarum aboket apa tuh ya, nggak tahu ya. Jarumnya nggak masuk ke sini. Pas yang ketiga kalinya saya senyum. Oh, tadi saya pakai itu, ya udahlah, saya cabut lagi, saya nggak ucapin lagi, saya nggak baca lagi tuh mantranya. Saya tarik lagi, yang ketiga kalinya diganti sama jarum yang lebih gede, kata suster tuh ya disuntik ya masuk, cuman nggak pernah sengaja. Interupsi nih Mang Ujay Ya, berarti ilmu kayak gitu emang ada mantranya ya? ya ada mantranya, ada kalimatnya. Kan kita puasa itu harus tahu mantranya apa. Kalau nggak tahu mantranya ya ngapain puasa? Mau yang dipuasain apa kan? Ada judulnya gitu. Kalau dibilang judul mah ya ada di judulnya, ya mantra itu tadi. Sedikit bocoran kalau mantranya ya, yang saya tahu nih ya, tapi nggak semua ya. Mantranya tulisannya buhun gitu bacaannya. Buhun itu gimana Mang Ujay maksudnya? Ya enggak berbau-bau agama Buddha Hindu, enggak berbau-bau agama Islam yang seperti sekarang. Itu Buddha Hindu. Bahasa zaman dulu. Bahasa Jawa kuno, Jawa Sunda kuno gitu. Iya. Jadi istilah orang Sunda mah bukan dari bahasa-bahasa Arab yang sekarang seperti itu, bukan, tapi lebih kepada tulisan Jawa atau Sunda kuno, ya itu yang jadi mantra gitu. Karena kan kepercayaan mistisnya kental, apalagi orang Jawa, orang Sunda itu. Kalimahnya mau dengar? Wah, itu rahasia lah ya. Privasi ya, nggak usah lah ya. Nanti banyak adik-adik yang ikutan. Ya. Soalnya kan di luar kamera aja, di belakang kamera aja lah. Oke. Jadi biasanya kan kalau dengar cerita gitu, kalau yang punya ilmu gitu kan meninggalnya susah, apa gimana hidupnya gitu, mungkin emosinya panas terus. Kalau pribadi Mang Ujay ini masih dipakai apa enggak tuh Mang Ujay? Kalau saya secara pribadi sih enggak ya, udah enggak dipakai ya. Udah saya buang, udah saya niatkan, saya buang ilmu-ilmu yang kayak gitu. Saya lebih kembali kepada fitrahnya manusia sebagai manusia yang beragama, ya belajar untuk taat di agama. Ya pribadi udah nggak pakai lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Secara gambaran hukum agama itu ya sesat, soalnya kan kita nggak ada berbau-bau agama yang saya anut. Jadi mintanya ya seolah-olah ke jin. Jadi keyakinan kita emang bukan ke agama. Iya, itu dari kalimat yang kita puasain itu juga nggak ada berbau-bau agama. Jadi ya mintanya pure ke jin. Ya jadi yang melindungi, yang ngasih perlindungan itu ya disebutnya apa ya? Kalau orang biasa itu kan kalau yang dilindungi dikasih pertolongan sama Allah itu kan maunah. Berarti kita istidroj namanya, yang dilindungi oleh makhluk lain selain daripada Allah gitu, punya kesaktian dilindungi sama makhluk lain, istidroj namanya. Pure itu ke jin, yakin. Itu. Terus tadi apa tadi yang pertama penyanyi? Apa?
kok saya juga lupa. Wah. Apa ini saya tadi ya? Ini hostnya nih kurang ini nih, kayaknya kurang ngopi nih ya. Nggak ada nih punya Kalau air kita putih nih. Masih pagi ini kan. Iya, bagus lah di sawah ya. Malam kita udah di sawah, kalian mau ngarit gitu. Suasana bagus di sawah. Kebetulan di daerah saya ini di Karawang sawahnya masih luas. Masih banyak lah pesawahan, area pesawahan. Jadi kalau pagi seger, enak, sejuk, adem lah gitu ya. Walaupun Masih nanti siang. suasana pedesaan lah. Suasana pedesaan. Tapi kalau siang nih lumayan, bukan lumayan lagi, extra hot. Panas ya. Panasnya luar Mungkin biasa. itu yang bikin orang-orang Karawang itu bahasanya agak keras-keras mungkin. Cek Sundana mah garihal, cenah orang Karawang mah lamun nyarita sok garihal. Ngadek sacelekna, ngomong sapokna. Eta asli orang Karawang. Apa tuh Eta. artinya tuh Mang Jai? Jadi lamun ngomong teh kumaha cekarepna, sapaduna weh gitu. Kalau berbicara itu gimana maunya aja, gimana mulutnya aja terbuka gitu. Ngadek sacelekna, ngomong sapokna. Jadi tidak ada istilah bahasa ditata untuk bahasa Sunda mah. Misalkan kita malu menyebut jenis kelamin laki-laki ya, Iya. pakai bahasa Sunda ini misalkan. Tapi kita nggak malu nyebut jenis kelamin laki-laki pakai bahasa luar, bahasa asing, penis misalkan gitu. Sebenarnya itu yang porno, yang kalau bahasa pakai bahasa kita itu yang nggak porno, nggak apa namanya ya, bukan menyalahi aturan ya. Kita harus bangga sama bahasa-bahasa kita sendiri. Sebenarnya bukan pemakaian bahasa asing lantas nggak jadi porno, sama aja. Itu yang disebut bahasa Sunda ngadek sacrekna, ngomong sapokna teh. Jadi netral, bukan netral apa ya, alami lah kalau ngomong, nggak ditata. Iya. Langsung Jeledak-jeleduk aja gitu, spontan jeledak-jeleduk kayak Ini gitu. kan pengetahuan budaya Mang Ujai mungkin agak jauh juga ya. Lumayan. Bisa mungkin nanti di lain video, di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol tentang kebudayaan di Sunda atau kebudayaan di daerah lain. Boleh kita. Ataupun misalkan ada cerita-cerita zaman dulu suatu daerah, mungkin Mang Ujai tahu-tahu juga yang Nah, kebetulan saya punya banyak pengalaman tentang masalah mistis di terutama daerah Karawang nih ya. Wah, Nanti saya ceritain asik deh. nih kayaknya. Nah, nanti saya ceritain di lain kesempatan atau kita bertemu lagi ya. Cerita mistis di suatu daerah yang terutama di Karawang dulu deh. Saya punya banyak pengalaman tentang itu, tentang mistis-mistis. Karena dulu jalan di kayak spiritual kayak gitu ya. Bukan jalan di spiritual, tapi memang nggak disengaja. Saya kan dulu orangnya backpackeran, satu. Iya. Orang backpackeran, basic backpackeran, pencinta alam, iya. Dari tim pemburu, suka nembak-nembak berburu tuh, iya. Kan suka keluar-keluar malam. Ditambah saya yang tadi itu, yang pertamanya belajar tentang ilmu-ilmu kesaktian seperti itu. Jadi sedikit banyaknya jadi tahu di mana daerah yang angker, daerah yang mistis. Saya tahu, nanti saya ceritain lah. Kalau misalkan lain waktu ada kesempatan, daerah Loji, daerah pokoknya banyak lah daerah Karawang yang angker-angker kayak gitu. Boleh saya ceritain nanti. Berarti nih balik lagi ya ke yang tadi Mang Ujai. Ya. Mungkin itu di lain kesempatan kita bisa di-share lagi Oke, videonya ya. siap. Berarti saya penasaran nih. Selama dulu Mang Ujai punya istilahnya belajar kesaktian kebal, bacok kayak gitu, apa yang dirasain sama Mang Ujai itu? Selama saya belajar yang dirasain itu ya bukan selama belajar yang dirasainnya ya, tapi ketika kita berhasil meraih ilmu kesaktian kebal bacok itu. Jadi kita itu seolah-olah seperti yang jagoan aja. Kalau kita nggak ditanemin ilmu pengetahuan tentang kesabaran, tentang rendah hati, wah udah setiap hari ribut terus. Soalnya kan hawa dari ilmu itu ke badan itu panas. Emosi terus. Iya, emosi terus, nggak boleh tersinggung sedikit, emosi terus, hawanya seperti itu, panas hawanya. Jadi kalau misalkan mau belajar ilmu seperti itu harus
tanamin dulu ilmu kesabaran, ilmu ya istilahnya hatinya harus benar-benar bersih gitu. Harus benar-benar sabar, harus benar-benar bersih. Jadi supaya pas kita dapat itu panas dari ilmu itu kita bisa redam biar nggak emosi. Saya sering gitu, cuman setiap ada yang nyinggung mau emosi ya tadi itu kakek yang ngajarin buat sabar ya saya sabar. Cuman pernah sih ada beberapa kali lah tempat emosi-emosi seperti itu. Tapi ada sisa-sisa ilmu-ilmunya itu Mang Ujay. Kayaknya sih ada. Apa bisa murni dibuang atau enggak tuh ilmu kayak gitu? Itu kan udah dibeli pakai puasa ya. Udah kalau zaman sekarang kan mungkin ada yang beli instan mahal gimana mungkin itu bisa dilepas ya. Ya kalau kasus Mang Ujay kayak gini berarti kan agak dalam juga, lama juga belajarnya. Ya, saya belajar kan 4 tahun nih. Sekarang saya mencoba untuk dibuang lah ilmu-ilmu seperti itu. Ya enggak seinstan, enggak secepat kita goreng telur ngebuangnya. Ya butuh proses. Saya udah kemarin tuh waktu 2019, waktu 2018 tuh saya coba buang. Saya udah BAB sambil ngerendam di sungai loh buat buang kayak gituan. So, itu emang udah harusnya kayak gitu apa ya, gimana? Kalau mau ritual buang kesaktian kita itu harus mengucapkan kalimat itu sambil BAB dan BAB-nya ya maaf nih ya sambil berendam di kali atau di sungai. Kita sambil baca kalimat itu sambil BAB sambil berendam di kali. Itu salah satu ritualnya. Ya mungkin nggak sekaligus hilangnya, butuh proses juga. Butuh orang lain juga yang sakti buat ngilangin itu gitu. Nggak bisa sendiri langsung sekaligus hilang. Saya juga minta bantuan. Sekarang kan saya punya guru ngaji itu, saya minta bantuan sama guru ngaji saya buat dihilangin sedikit-sedikit lah. Ya sekarang alhamdulillah udah sedikit-sedikit ngilang gitu. Cari proses untuk menghilangkan sama proses untuk mendapatkan lumayan cukup lama. Berarti nggak instan ya? Ya nggak instan, lama. Mendapatkan 4 tahun nih, mau bisa kayak gitu nih selama 4 tahun. Proses untuk membuang saya dari 2018 sampai sekarang. Kemarin dicoba lagi di rumah. Ternyata masih ada sisa-sisanya sedikit. Baret-baret gitulah. Nanti kita lihat dicobanya sisa-sisa kekebalannya. Ya insya Allah lah ya saya buktikan nanti sisa-sisanya kalaupun memang perlu. Tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan ya kita coba nanti. Boleh. Kita pembuktian ya sisa-sisa kekebalannya. Tapi saya nggak tanggung jawab ya kalau udah hilang nanti. Tenang nggak apa-apa. Kita sediain P3K kok di sini, santai. Agak ngeri juga kita nih jadi. Nggak apa-apa kan. Jadi begini Mang Ujay. Kita kan di zaman sekarang ya. Saya rasa mungkin ya namanya bahaya di mana juga ada bahaya ya zaman ya. Tapi kan apa ilmu kayak gitu di zaman sekarang itu masih diperlukan ya? Ya balik lagi ke diri pribadi. Kita hidupnya di mana dulu gitu kan? Keseharian kita, aktivitas kita di mana dulu? Kalau aktivitas kita di kantor ya ilmu kayak gitu yang nggak dipakai. Ya sekarang kan teknologi yang berbicara, teknologi yang berkembang, bukan ilmu-ilmu kesaktian seperti itu. Kalau kita kerjanya di perkantoran, kerjanya di pabrik, kalau Karawang ini kan banyak PT, kita kerjanya di PT, ya nggak perlu, ngapain kan ilmu-ilmu kayak gitu kalau kerja di PT kan nggak guna juga, kecuali kalau kitanya anggota LSM mungkin perlu anggota LSM, maaf nih ya, nggak sebutin LSM-nya ya. Kalau kita gitu ya? Anggota LSM mungkin perlu, Satpol PP kalau perlu juga bisa itu. Tergantung pribadinya, aktivitasnya di mana. Ya nggak perlu banget sih sebenarnya. Nggak perlu banget, nggak terlalu penting banget gitu kan. Tergantung aktivitas kita aja. Menyesuaikan kebutuhan lah
istilahnya gitu. Kerja kita di mana nih? Kalau kerjanya di tempat yang sering ribut, ya mungkin perlu kayak gitu untuk menjaga. Jadi petani ya biar nggak kecangkul ya. Kalau petani itu udah pada ahlinya, nggak kecangkul, ya namanya juga orang. Kalau suka ngerokok, ya pasti kebakar sama api rokok. Orang kalau suka main senapan, ya pasti nggak kejepit senapan, ya ketembak senapan gitu. Ya apa yang kita mainin di situ, ya pasti kita kena. Ya kalau kita main burung, ya pasti kepatuk burung. Kalau kita main apa namanya ya, main ya setiap permainan yang kita mainkan pasti kita pernah ngalamin kecelakaan di permainan itu. Gitu. Kalau petani nyangkul ya pasti ada lah kecangkulnya, walaupun ya jangan kan gitu. Berarti kesimpulannya buat sekarang mah buat apa ilmu kayak gitu ya? Iya, nggak guna, disebut nggak guna karena toh orang-orangnya banyak di perkantoran, orang-orangnya banyak di pabrik. Ngapain juga kan, lebih guna lagi kita kembangin ilmu teknologi kita sekarang, manfaatin itu. Jangan mundur-mundur terus ke belakang ya. Iyalah, ngapain kan, kalau kita hidup di zaman kerajaan tuh baru yang kuat, yang berkuasa. Sekarang kan yang pintar, yang berkuasa. Pintar apa dulu nih? Ya konotasinya luas lah, universal pintarnya. Hanya orang-orang yang ya gitulah. Nggak perlu disebutin pintarnya apalah ya, banyak lah pintar. Nonton juga udah ngerti. Ngerti. Ada. Ya ini videonya kan Mang Ujay, mohon maaf nih udah terlalu panjang mungkin di satu video ini ya. Boleh. Mungkin di video yang lain kita bisa lanjutin lagi, tapi penonton nih saya lupa ini di awal itu belum kenalin Mang Ujay ini siapa nih. Oh ya, saya ini basicnya itu pendidik sebenarnya. Saya kuliah itu di jurusan pendidik, kependidikan lah. Jurusan saya itu tarbiyah di Fakultas Agama Islam, salah satu universitas di Karawang. Jadi basic saya itu seorang pengajar, intinya Guru gitu. lah. Ya pengajar lah, bukan guru, pengajar lah, tenaga pendidik, bisa dikatakan guru lah gitu. Saya orang biasa yang sekarang di rumah ngajar. Tapi dulunya ya itulah pengalaman-pengalamannya, saya banyak di luar itu. Ya basic saya masih seorang pendidik, sekarang mah lebih ke santai di rumah lah gitu. Tapi nggak ngajarin ilmu kebal nih ke anak muridnya nih. Ya enggak lah, sekarang kan saya lebih ngajarin ke ngaji kayak gitu. Itu yang lebih penting. Itu sekarang yang ya. lebih penting. Walaupun saya nggak bisa ngaji ya, tapi minimal anak didik saya kasih tahu ya minimal huruf-huruf dari Arab lah, bahasa Arab gitu saya ajarin gitu, semampunya sebisanya saya aja gitu. Iya siap. Berarti apa ada pesan nih buat yang abis viral ini nih? Ya, dari saya pribadi pesannya untuk Marcel pesulap merah, teruskan bongkar-bongkar rahasia dukun, saya dukung lah ya untuk bongkar-bongkar trik-trik penipuan. Dan untuk para dukun yang asli ya diharapkan ya nggak usah tersinggung kalau misalkan memang punya kesaktian yang asli, nggak usah tersinggung sama bongkar-bongkar pesulap merah, kecuali ya kalau tersinggung ya kecuali itu yang dukun palsu itu yang pakai kesaktiannya hanya trik. Yang sudah terlanjur pakai kesaktian trik ya diharap segeralah bertobat. Mungkin kalau cuman buat entertain mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu hiburan kalau entertain. Ya semua orang kalau di bidang entertain hiburan ya wajib lah untuk menarik penonton supaya ramai penontonnya, apalagi di YouTube sekarang zaman-zamannya itu. Boleh aja, sah-sah aja. Cuman kita harus jujur nih Harus bahwa ini dulu ya. itu harus jujur nih bahwa ini hanya untuk kebutuhan entertain, hanya trik gitu. Tapi nggak usah di seolah-olah kita yang benar-benar sakti, nggak usah. Ya kalau trik ya trik aja gitu, nggak apa-apa. Kalau entertain mah hanya hiburan lah ya. Iya. Hiburan ya gitu. Yang penting kesimpulannya ilmu kesaktian kayak gitu di Indonesia emang ada ya. Kesaktian emang ada, Cuman yang belajarnya mungkin ya yang ya punyanya juga nggak pernah menampakkan diri. iya, yang punyanya
bukan nggak pernah menampakkan diri. Yang punya kesaktian itu kalau mau unjuk kesaktian itu ada tempat khusus, ada wadah khusus, bukan sembarang tempat main buka aja kesaktiannya, bukan. Untuk para dukun-dukun yang sakti menggunakan trik, ya segera bertobat, segera akui perbuatannya, nggak harus mengakui di depan pasien-pasiennya, nggak usah. Yang penting nggak usah dipakai lagi seperti itu triknya, bertobatlah gitu. Oke, siap. Kalau gitu nggak usah berpanjang lebar lagi. Mungkin Siap, kita siap, bisa siap. lanjutkan di video yang lain lagi ya tentang pengalamannya Mang Ujai ini. Siap. Kayaknya menarik nih, banyak juga Oke. nih kayaknya nih ya. Oke, kalau begitu kepada para penonton bisa disimak kesimpulannya, pesan-pesannya. Saya akhir dari sini. Terima kasih ya Mang Ujai. Oke, siap, sama-sama. Jangan lupa di-like ya tuh videonya tuh, Oke, Bang Jo. siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.